Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya katakan lagi, saya pertegas lagi bahwa para habaib itu tidak cinta terhadap Indonesia. Habaib itu tidak sayang terhadap Indonesia. Habaib itu tidak lebih cinta terhadap Indonesia. Dan bukti-buktinya banyak sekali. Kita lihat ketika para habaib diberi kesempatan naik panggung untuk berkoar-koar, mereka selalu menggaung-gaungkan cerita betapa hebatnya kota Yaman, betapa tenteramnya kota Yaman, betapa damainya kota Yaman. Karena di dalam kota Yaman ini banyak walinya. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun katanya berzikir, dan bahkan mereka para habaib mengatakan bahwa anak Yaman yang baru lahir, yang belum berjenggot, ini pun sudah menjadi wali. Semestinya ya, mereka tidak mengatakan seperti itu karena mereka hidup di Indonesia, mereka tidur di Indonesia, mereka mandi di Indonesia, mereka melakukan ritual ibadah di Indonesia, mereka cari makan di Indonesia, mereka mencari uang di Indonesia. Semestinya kalau cinta Indonesia, kalau lebih sayang di Indonesia, semestinya mereka selalu memprioritaskan bangsa Indonesia, tidak menceritakan Yaman. Semestinya mereka menyanjung-nyanjung Indonesia, bukan Yaman. Jadi mohon maaf para muhibbin yang masih mengikuti para habaib, padahal para habaib itu menurut saya hanya numpang cari hidup, tidak cinta Indonesia, tidak lebih cinta Indonesia. Ya, menurut saya yang masih mendukung ini adalah pengkhianat menurut saya. Ya, karena memang para habaib datang di Indonesia ini adalah salah satu inisiatif dari penjajah Belanda. Sehingga tak heran mereka sampai saat ini tidak menyanjung Indonesia, tidak memuliakan Indonesia, tapi menyanjung kota Yaman yang katanya kota kelahirannya. Ini jelas ya, menunjukkan bahwa mereka itu tidak cinta Indonesia. Bukti lagi, habaib, habib ini selalu berkoar-koar bahwa Indonesia ini pahlawannya diklaim dari golongan mereka. Pangeran Diponegoro diklaim dari golongan mereka menjadi bin Yahya. Imam Bonjol diklaim dari golongan mereka. Bin Syihab, Cut Nyak-din diklaim juga oleh mereka. Ya. Dan leluhur-leluhur Nusantara ini juga diklaim oleh mereka.
Bahkan makam-makam leluhur pun ini diklaim oleh mereka. KRT Sumodiningrat dibaalwikan oleh mereka. Ini artinya apa? Artinya bahwa mereka itu tidak cinta terhadap Indonesia. Mereka itu tidak lebih cinta terhadap Indonesia. Akan tetapi mereka hanyalah seorang penjajah. Kalau memang cinta terhadap Indonesia, kalau memang lebih cinta terhadap Indonesia, tidak mungkin pahlawan Indonesia ini dipalsukan nasabnya. Diponegoro menjadi bin Yahya, Imam Bonjol jadi bin Syihab, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kalau cinta terhadap Indonesia, leluhur-leluhur Nusantara, sejarahnya ini dipalsukan oleh mereka. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, makanya kalau kita punya pemikiran yang jernih, pemikiran yang normal, maka kita tidak akan lagi untuk mengikuti mereka, apalagi menjadi pecinta setia mereka. Tidak mungkin kalau otaknya ini normal, kalau akalnya ini normal. Ya. Kemudian bukti lagi bahwa mereka para habaib itu tidak cinta terhadap Indonesia, tidak lebih cinta terhadap Indonesia. Sejarah-sejarah, organisasi-organisasi yang selalu setia terhadap NKRI bangsa ini telah dipalsukan oleh mereka. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dipalsukan oleh mereka. Sejarah pendiri Nahdlatul Ulama ini dipalsukan oleh mereka. Sejarah pendirian Jatman ini juga dipalsukan oleh mereka. Sejarah kronologi terbentuknya Nahdlatul Ulama ini juga dipalsukan oleh mereka. Ini artinya bahwa memang benar-benar mereka itu tidak cinta terhadap Indonesia. Mereka hanya menjajah Indonesia lewat pembelokan sejarah. Sekali lagi, pikiran yang normal, akal yang waras pasti mengatakan mereka para habaib itu tidak cinta terhadap Indonesia. Kemudian para sahabat semuanya, bukti lagi bahwa mereka para habaib itu tidak cinta terhadap Indonesia. Mereka hanya sekedar mencari keuntungan di Indonesia. Silsilah nasab para wali songo ini diklaim, diakuisisi oleh mereka menjadi golongan mereka. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, ini diakuisi nasabnya menjadi golongan mereka. Kalau mereka itu cinta terhadap Indonesia, cinta terhadap tanah air Indonesia ini, mereka tidak akan memalsukan nasabnya para leluhur-leluhur Nusantara, khususnya para wali songo. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sejarah Surabaya dipalsukan. Bahkan Jawa Timur ini diklaim menjadi kota tahrib, kota Yaman. Ini artinya sekali lagi, mereka itu bukan cinta terhadap Indonesia, tapi cinta terhadap kota asalnya. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita sebagai masyarakat pribumi Nusantara menjaga, merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sekuat tenaga.
Kalau ada yang mencoba-coba memalsukan sejarah, membelokkan sejarah, maka kita lawan agar sejarah-sejarah kita tidak dipalsukan oleh mereka. Kalau pendatang ini membuat gaduh seperti penjajah yang ingin merebut kejayaan Indonesia, makanya kita wajib untuk melawannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam NKRI, salam Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.